Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita di sini sudah punya 3 buah soal, ya, 3 buah persamaan kuadrat yang akan kita cari akar-akarnya. Namun sebelum kita masuk ke menentukan akar-akarnya, kalian harus ingat dulu ya, bentuk persamaan kuadrat itu secara umum dapat kita tuliskan dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, jadi kalau kita lihat soal A di sini, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, itu artinya kita bisa tuliskan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau nggak ada apa-apa di depan variabelnya berarti 1. Lalu nilai B-nya 5 dan nilai C-nya 6. Nah, setelah itu kita untuk menyelesaikannya, langkah awalnya kita cari dulu 2 buah bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya 6. 6 dari mana? 6 itu adalah hasil perkalian dari A dikali C, jadi 1 kali 6 hasilnya 6. Dan kalau dijumlahkan hasilnya 5 ya, yang B. Nah, berapa sama berapa? Kita dapat tahu, jadi kita untuk menentukan 2 buah bilangan ini, kita fokus saja dulu ke 6 ini ya. Jadi berapa kali berapa hasilnya 6. Kan pilihannya ada 2 ya, ada 1 kali 6 dan 2 kali 3. Ya, atau 3 kali 2 sama saja, 6 kali 1 kan sudah diwakili oleh 1 kali 6 juga. Nah, tapi kita 2 angka itu juga harus memenuhi, kalau ditambahkan hasilnya 5. Kalau 1 kali 6 kan ditambahkan berarti hasilnya 7. Jadi yang memenuhi adalah 2 kali 3 ya. Atau 3 kali 2 juga boleh ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita tuliskan saja di sini. Ya, 2 buah kurung di sini. X karena dua-duanya positif berarti tambah 2 tambah 3 sama dengan 0. Ada 0 dari persamaan awal. Jadi ini bentuknya dari sini. Jadi ini namanya difaktorkan ya. Jadi X kuadrat ditambah 5X tambah 6-nya difaktorkan jadi X plus 2, X plus 3. Nah, setelah itu bagaimana? Di sini kita bisa lihat X plus 2, X plus 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, bentuk pemfaktoran ini, kita bisa lihat ada 2 kondisi. Ya. Ini kan kalau kita lihat, boleh kita simpulkan kalau X plus 2-nya ini A, ya, X plus 2-nya ini A, X plus 3-nya ini B. Nah, jadi A kali B sama dengan 0. Dari sini kita bisa ada 2 kondisi kan? Maksudnya, berapa tambah berapa sama dengan 0. Berapa kali berapa sama dengan 0. Nah, di sini untuk menjadi benar itu bisa saja A-nya yang 0, 0 dikali B, dia kan memenuhi ya. Atau B-nya yang 0. Ya, B-nya yang 0. A dikali B juga sama dengan 0. Kan semua bilangan dikalikan 0, hasilnya 0 ya. Seperti itu. Jadi, kedua-duanya memenuhi. Nah, itu artinya kita hapus dulu. Itu artinya untuk bentuk yang X plus 2, X plus 3 ini akan dipenuhi juga oleh 2 kondisi. Yang pertama itu X plus 2-nya yang 0. Ya, X plus 2-nya sama dengan 0. Atau X plus 3-nya yang 0. Nah, kalau X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya itu menjadi negatif 2 ya. Dan kalau X plus 3-nya sama dengan 0, maka X-nya itu menjadi negatif 3. Ya, kita pindahkan ruasnya. Maka di sini sama-sama X, kita ini tuliskan X1, ya tuliskan X2 gitu. Maka akar-akarnya itu yang pertama X negatif 2 dan yang keduanya X negatif 3 ya. Itu jadi
yang pertama. Nah, kita lanjutkan yang kedua ya. Untuk yang kedua, di sini kita caranya hampir mirip-mirip saja ya. Langkah awal kita tentukan nilai A-nya dulu. Di sini A-nya itu 2 ya. B-nya itu 11, C-nya itu 12. Nah, kita cari bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya itu 24. Ya, 24 dari mana? 2 kali 12. Dan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 11. Nah, kita dapatkan 8 dan 3 ya. Nah, di sini agak sedikit berbeda karena di depannya itu A-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi untuk memfaktorkannya kita simpan dulu di sini 1 per A-nya, jadi 1 per 2 ya. Dikalikan dengan di sini kan 2x ya, jadi 2x 2x. Nah, di sini simpan 8 3 dengan 0 gitu. Ini karena di depannya ada 1 per 2, kita kalikan dulu ya. Jadi 1 per 2 nya kita kalikan 2x, 1 per 2 nya kita kalikan 8, maka kita dapatkan di sini x plus 4. Dikalikan 2x plus 3 sama dengan 0. Nanti ke selanjutnya tuh sama-sama saja seperti yang soal pertama tadi. Maka kita dapatkan x plus 4 nya sama dengan 0, lalu atau 2x plus 3 nya yang sama dengan 0 gitu ya. Kalau x plus 4 sama dengan 0, maka x pertamanya kita dapatkan negatif 4. Lalu kalau 2x plus 3 nya yang sama dengan 0, maka kita dapatkan x nya itu negatif 3 per 2 ya. 3 nya pindah jadi negatif, asalnya positif ya. Lalu 2 nya asalnya kali jadi bagi, seperti itu. Maka kita dapatkan akar-akarnya itu negatif 4 atau negatif 3 per 2. Seperti itu ya. Untuk yang kedua. Dan yang ketiga ini lebih mudah sebenarnya. Dia ini kita bisa memfaktorkannya dengan cara distributif ya. Karena dia tidak punya konstanta ya, nggak ada nilai C-nya maksudnya ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu di sini. Di sini kan ada angka dua-duanya ya, ada 6, ada 2. Berarti kita tentukan dulu FVB ya, faktor persekutuan terbesarnya. Di sini 6 dan 2 itu 2. Nah, di sini juga ada variabelnya x kuadrat dan x. Nah, kita keluarkan dulu variabel yang pangkatnya paling kecil. Di sini paling kecil berarti x pangkat 1, jadi 2x. Nah, nanti kita bisa lihat di sini 2x-nya merupakan FVB dari kedua suku ya. Jadi 2x ini faktor dari 6x kuadrat dan 2x-nya. Itu bagaimana? Kita bagi saja. 6x kuadrat kita bagi dengan 2x. Berarti hasilnya 3x. Ya, 6x kuadrat dibagi 2x. Lalu 2x dibagi 2x hasilnya 1. Nah, dengan 0, berarti ada 2 juga kondisi. Yang pertama 2x sama dengan 0 atau 3x plus 1 sama dengan 0. Sehingga hasilnya yang pertama x-nya adalah 0 ya. 0 di mana? 0 dibagi 2 nanti 0 hasilnya, atau x-nya itu negatif 1 per 3 gitu ya. Kita dapatkan dua akarnya. Yang pertama x1 nya adalah 0, lalu x2 nya ada negatif 1 per 3. Nah, seperti itu saja ya untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini cara yang pertama ya. Nanti kita akan bertemu lagi ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu ikut saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.